berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, hari ini kita akan melihat Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 ya, hamba bagi yang letih lesu. Nah, ini adalah servant song yang ketiga ya. Nanti puncaknya itu adalah yang keempat kita akan bawakan di bulan Agustus. Nah, jadi di sini kita melihat ini adalah hamba bagi yang letih lesu. Nah, next kita melihat pertama-tama gambaran sang hamba. Kita melihat bahwa kalau di ayat 2 ya, jadi kalau misalnya di ayat 2 dikatakan mengapa ketika aku datang tidak ada orang dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab, maka sekarang yang terjadi adalah ada seorang yang mendengar seperti seorang murid di ayat 4 ya. Karena itu kita melihat sekarang ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, saudara, kalau kita melihat next ya, ketika dikatakan lidah seorang murid, ayat yang sama di bagian akhir dikatakan untuk mendengar seperti seorang murid. Artinya apa? Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan sebagai lidah seorang murid itu adalah firman yang dipelajari. Secara harafiah lidah yang telah diajari. Jadi lidah kita itu tidak mungkin bisa kemudian mengatakan sesuatu yang berhikmat kalau tidak diajari. Tetapi perhatikan tadi, untuk mendengar seperti seorang murid artinya apa? Tidak akan ada lidah seorang murid jika tidak ada telinga seorang murid. Jadi kalau kita mau berhikmat di dalam berkata-kata, kita bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Nah, tentu saja pertama-tama kita harus mempunyai telinga seorang murid ya, dan itu adalah sesuatu yang kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Nah, firman ini adalah dikatakan firman yang beri semangat baru, saudara. Ya, dan juga kalau kita melihat firman yang segar, yaitu setiap hari. Jadi sebenarnya kalau kita mau bisa memberikan firman yang menyegarkan orang, firman yang kemudian memberikan semangat baru, maka kita juga perlu mendengar firman itu setiap harinya. Nah, next kemudian saya bacakan ayat 5 dan 6. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Nah, Bapak Ibu, di dalam konsep Ibrani, membuka telinga berarti tunduk. Jadi Tuhan itu, apa yang terjadi adalah Tuhan yang memampukan, memberikan anugerah kepada si hamba untuk taat. Nah, kontras sekali dengan Israel. Sehingga kalau kita bandingkan 48 ayat 8, ya, 48 ayat 8, engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka sejak dahulu. Jadi Tuhan itu menuduh Israel itu telinganya tidak pernah terbuka. Nah, ini kontras dengan si hamba, di mana si hamba di sini dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku. Dan kemudian perhatikan penekanan dan aku tidak memberontak. Berarti apa? Tuhan itu memampukan si hamba untuk tunduk pasti untuk sesuatu yang begitu sulit ya. Karena itu kenapa dikatakan aku tidak memberontak. Dan juga perhatikan kemudian harga yang dibayar untuk ketaatannya. Yaitu kemudian dikatakan aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku dan pipi kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Nah, next kita kemudian melihat. Perhatikan juga penderitaan tersebut adalah kehendak Tuhan. Ya enggak? Tuhan yang telah membuka telinga. Dan di sini kita melihat bahwa sang hamba dengan sengaja
tunduk untuk menerima penderitaan ini. Bahwa penderitaan Tuhan Yesus adalah kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang sering sekali kita lihat di dalam Alkitab ya. Karena memang kita harus mengerti bahwa rencana penebusan itu adalah rencana Allah Bapa. Bahkan tentu saja kematian Tuhan Yesus di salib itu pun adalah kehendak daripada Tuhan. Karena itu kita juga harus melihat bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Tuhan. Sama seperti kita melihat Tuhan berkehendak supaya Yesus menerima cawan murka Allah, ya, itu adalah untuk kebaikan. Dalam hal ini bukan saja kebaikan daripada setiap kita, tetapi juga pada akhirnya Yesus dipermuliakan, bukan? Ya, begitupun juga Tuhan itu juga memberikan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan dan sebagainya, tujuannya adalah baik supaya pada akhirnya kita pun mendapat upah, kita pun mendapat kemuliaan di surga, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang dikatakan aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Ya, mengingatkan kita Tuhan Yesus dicambuk dan sebagainya, dan ini menunjukkan penderitaan yang berat. Tetapi bukan itu saja, pipiku kepada orang yang mencabut janggut. Nah, kalau dicabut janggut, kelihatannya itu penekanannya bukan soal beratnya, tetapi penghinaan. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu kalau janggutnya dipotong itu dianggap sebagai penghinaan, ya. Karena itu kita harus melihat bahwa penderitaan ini berat dan memalukan, dan memang kalau kita ingat apa yang terjadi pada Tuhan Yesus dengan sengaja, bukan, bahwa Tuhan Yesus itu dihina, ya, pura-pura diberikan mahkota duri, jubah ungu untuk menunjukkan dia raja, pura-pura disembah, tetapi kemudian diludahi, ditampar dan sebagainya. Tapi di sini juga misterius. Kenapa kita tidak diberitahukan kenapa? Kita cuma tahu bahwa dia mendapatkan penderitaan yang berat dan memalukan. Nah, ini kita melihat kontras antara umat menderita karena dosa. Kalau saya bacakan ayat 1, beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Jadi kalau umat itu berdosa karena dosanya sendiri, tetapi di sini hamba menderita karena taat. Ya, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Bahkan di sini dikatakan di akhir ayat 6 itu, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Ya, berarti dengan sengaja atau dengan berani si hamba itu kemudian berhadapan dengan semua penderitaan dan penghinaan yang dia terima. Next, kita melihat bahwa dia juga adalah seorang beriman yang yakin akan pertolongan Tuhan. Ayat 7. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Nah, perhatikan di sini ya, ini juga kontras sekali dengan Sion di dalam 49 ayat 14. Kalau kita melihat Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Bapak Ibu, Alkitab sering sekali sebenarnya menunjukkan kontras yang dilakukan si hamba, yaitu Mesias kita, Kristus kita, dengan apa yang dilakukan oleh Israel, ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus diuji 40 hari di padang gurun di dalam Matius misalnya, itu tuh bisa dikontraskan dengan ujian terhadap Adam dan Hawa di Taman Eden, ya, di mana masing-masing sebenarnya diberikan ujian keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi kalau Adam dan Hawa jatuh, maka Yesus tentu saja bertahan. Tetapi juga dikontraskan dengan ujian Israel di padang gurun. Karena itu kita melihat bahwa Tuhan Yesus 40 hari di padang gurun, dan Yesus mengutip kitab Ulangan. Sedangkan kitab Ulangan itu mengisahkan Israel generasi pertama 40 tahun di padang gurun.
Jadi kalau kita mengontraskan bagaimana Israel 40 tahun gagal, sedangkan Tuhan Yesus sebagai Israel yang sejati kemudian berhasil, maka kita bisa melihat kontras yang sangat nyata. Jadi di sini pun kita sudah melihat beberapa kontras yang dilakukan dengan umat Tuhan, ya. Jadi kalau Sion kemudian kita melihat tadi, ya, betapa Sion itu tidak percaya kalau Tuhan itu bersama dia. Sion berpikir Tuhan sudah meninggalkan, maka dia, si hamba ini, mengerti sekali bahwa Tuhan Allah menolong aku. Bahkan ini muncul 2 kali, bukan hanya di ayat 7 tetapi juga di ayat 9, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Nah, tentu saja ketika kita beriman kemudian ada hasilnya, dan di sini kita pun juga ada hasilnya. Perhatikan 2 kata sebab. Ya, yang sebab yang pertama adalah sebab itu aku tidak mendapat aib. Ya, jadi ayat 7, akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Memang kita tahu bahwa Tuhan Yesus dihina, tetapi kan akhirnya kita melihat bahwa Tuhan Yesus dipermuliakan. Dia dihina oleh manusia, ya, manusia berdosa, tetapi dia ditinggikan oleh Allah. Dan akhirnya semua orang harus mengakui ternyata dia benar, ya. Bahkan ingat gak ketika kemudian Tuhan Yesus disalibkan, kemudian ada kepala pasukan Romawi yang kemudian mengatakan sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Bahkan begitu, ya, begitu Yesus mati, kita bisa melihat Tuhan sudah menyatakan kemuliaan Yesus. Jadi sebab itu aku tidak mendapat aib, dan sebab itu aku meneguhkan hatiku. Bapak Ibu, ini juga 2 hal yang saya percaya itu akan terjadi kepada kita kalaupun kita tidak dapat melihatnya di dalam kehidupan ini atau tidak jelas. Karena itu Paulus juga bisa berkata bahwa penderitaan kita itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Bersama-sama dengan Yesus kita akan mendapatkan kemuliaan, ya. Kita juga tidak akan mendapat aib, tetapi juga yang sangat penting adalah kita melihat ketika kita beriman, hati kita itu diteguhkan. Nah, next. Kemudian kita melihat ayat 8, dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Jadi pertama-tama dia percaya Allah itu dekat, dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ingat, saya selalu menekankan betapa berkat yang paling penting yang Allah nyatakan adalah penyertaannya. Ya, betul, di PL berkat itu sering sekali berupa sesuatu yang fisik, kaya, banyak anak, panjang umur. Tapi di PL sendiri pun Tuhan juga menunjukkan bahwa berkat yang paling penting adalah penyertaannya. Karena itu ketika misalnya Tuhan memanggil seorang hambanya, apapun yang menjadi alasan hambanya, Tuhan itu cuma menjanjikan satu, yaitu aku akan menyertai engkau. Dan itu juga adalah satu-satunya janji yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, bukan? Di dalam amanat agung, ya. Pergilah jadikan segala bangsa muridku, baptislah, ajarlah, dan aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dan ini juga tentu saja merupakan sesuatu yang penting, ya. Betapa kita harus tahu Tuhan itu dekat. Ada pujian, ya, Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya, betapa Allah itu dekat kepada orang yang percaya kepadanya. Nah, kemudian kita melihat juga masih di ayat 8, karena dia tahu bahwa Tuhan yang menyatakan dia benar itu dekat, dia berani menantang. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Nah, ini mengingatkan kita, ya, betapa Paulus juga berani menunjukkan, bukan, tantangan, ya. Sehingga kalau saya bacakan 8 ayat 32 dan 33, 8 ayat 32 dan 33, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka?
Jadi kita melihat betapa si hamba ini berani, ya, berani menantang dalam hal yang positif. Ayo, siapa yang kemudian bisa menghancurkan diriku? Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah yang membenarkan dia. Nah, kemudian ini juga kontras dengan umat yang dituduh karena pelanggaran. Umat tentu saja yang berdosa tidak mungkin bisa berkata demikian karena Tuhan dengan cepat bisa menunjukkan ya betapa mereka itu banyak sekali kesalahan. Dan perhatikan Bapak Ibu, semuanya ini diberikan di dalam setting bukan pada masa kemakmuran, bukan pada masa ketika ia hidup tenang-tenang saja, tetapi pada masa penderitaan. Jadi saudara, sebenarnya pada waktu kita mengalami kesulitanlah iman kita itu yang lebih terbukti. Itu adalah saat di mana kita itu bisa melihat iman kita. Sering sekali kita itu juga sebenarnya tidak sadar ya, iman kita itu sudah meningkat apa enggak sih? Apakah sekarang aku sudah kuat menghadapi misalnya ya kesulitan-kesulitan seperti itu dan percaya Allah menyertai, dan itu tidak akan terjawab sampai kita berada di dalam kesulitan. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu ya, salah satu alasan kenapa Tuhan memberikan kita kesulitan-kesulitan adalah supaya kita juga mengerti kita itu bisa beriman sampai seperti itu. Atau ternyata kita masih rapuh dan kita masih mudah goyah. Sehingga hal pada waktu kesulitanlah kita bisa lebih melihat jelas bagaimana dengan iman kita. Bahkan kita juga bisa melihat dengan lebih jelas karakter kita. Karakter seseorang, karakter asli itu terlihat ketika dia menghadapi kesulitan besar. Apakah dia kemudian akan mementingkan dirinya, pokoknya aku baik, yang lain aku hancurkan tidak apa-apa, atau dia tetap memikirkan untuk kebaikan orang. Ya, jadi karakter kita itu juga baru terlihat ketika kita menghadapi kesulitan. Karena itu kita perlu berespon kepada kesulitan dengan baik. Itu adalah masa-masa yang sangat baik untuk kita lebih mengenal Tuhan, tetapi juga lebih mengenal diri. Nah, next kita kemudian melihat umat dari sang hamba. Tadi ayat 9 juga, saya belum bacakan ya, itu masih berupa tantangan. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang ngengat akan memakan mereka. Berarti mereka yang mencoba untuk mendakwa Tuhan Yesus, pada akhirnya semuanya akan hancur. Nah sekarang ya umat dari sang hamba ayat 10 dan 11. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar pada Allahnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat ada pemisahan yang disebabkan oleh sang hamba. Ayat 10 berbicara tentang orang yang percaya kepada sang hamba, tetapi ayat 11 adalah mereka yang tidak percaya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan mempersenjatai diri dengan panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan rebah dalam keadaan tersiksa. Jadi saudara bisa melihat ya, ayat 10 adalah berbicara kepada mereka yang percaya dan ayat 11 itu tidak. Dan memang selalu saudara, Alkitab menunjukkan tidak ada kenetralan. Ya, either kita menerima Allah, kita berada di pihak Allah, atau kita melawan Allah. Tidak ada yang netral. Karena itu selalu ada dua dan hanya ada dua tanggapan. Ya, nah dalam hal ini kita juga melihat pemisahan yang dilakukan. Perhatikan dulu juga status sang hamba 10a. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Bapak Ibu bisa melihat gak paralelnya? Siapa yang takut akan Tuhan diparalelkan mendengarkan suara hambanya. Berarti Tuhan dan hambanya juga paralel. Apakah ini juga kembali mau menyiratkan seperti ya
servant songs yang sebelumnya yang kita lihat, yang selalu juga menunjukkan kepada kita, menyiratkan kepada kita siapa hamba ini. Tidakkah ini menyiratkan bahwa sang hamba itu adalah Allah? Nah, next, kemudian kita melihat jalan yang ditawarkan oleh sang hamba. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca LAI, tanda tanya itu ada di siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, tanda tanya. Dan kalau demikian, jika ia hidup dalam kegelapan, itu adalah bicara tentang orang percaya. Nah, masalahnya ya Bapak Ibu, Ibrani itu tidak ada tanda tanya seperti yang kita ada. Karena itu di dalam Ibrani konteks yang menentukan sebenarnya apakah itu tanda tanya atau tidak, atau memang ada beberapa huruf yang sebenarnya menyiratkan itu adalah tanda tanya. Dan kalau kita lihat ya, kemungkinan terjemahan yang lebih tepat adalah tanda tanyanya adalah digeser agak ke bawah. Karena itu saya berikan apa yang menurut para ahli tanda tanyanya seharusnya ada di mana. Jadi ayat 10, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya yang hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Berarti yang hidup dalam kegelapan bukan orang percaya tapi si hamba. Jadi siapa di antara kita yang mau mendengarkan dia, yang hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya? Kenapa begitu? Ingat, Yesus mati di kayu salib. Mati di kayu salib berarti orang yang dikutuk oleh Allah. Itu yang menyebabkan orang-orang pemimpin Yahudi, terutama mereka yang mengerti PL, termasuk Paulus nantinya. Paulus itu adalah orang Farisi, jadi dia mengerti PL dengan baik, tidak bisa percaya kepada Yesus. Atau sulit sekali percaya kepada Yesus. Mesias artinya orang yang diurapi Allah. Kok bisa dia mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah, mati dalam kegelapan? Jadi di sini yang digambarkan berada di dalam kegelapan adalah sang Mesias. Nah, kalau kita bisa percaya kepada dia yang hidup dalam kegelapan ini, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar pada Allahnya. Nah, ironinya saudara ya, sang hamba di sini berjalan dalam kegelapan dan orang fasik sepertinya memiliki api. Karena coba lihat ayat 11, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan mempersenjatai diri dengan panah-panah api. Tapi saudara, bukankah itu juga yang persis terjadi? Para pemimpin Yahudi sepertinya orang yang memiliki api. Sepertinya orang yang berjalan di dalam terang. Betul tidak? Mereka dimengerti sebagai orang-orang yang mengerti Taurat dan mereka menyerang Tuhan Yesus kan? Dan Tuhan Yesus tidakkah dituduh sebagai orang yang melanggar Sabat dan sebagainya? Karena Tuhan Yesus sering sekali sengaja menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sedangkan dalam adat istiadat yang ditambahkan oleh orang-orang Yahudi, mereka itu menganggap bahwa tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat, kecuali kalau tidak disembuhkan, orang itu mati. Tapi Tuhan Yesus sengaja tuh menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya, yang kalau tidak disembuhkan hari itu tidak akan apa-apa. Karena itu kenapa mereka juga menghasut orang-orang untuk melihat bahwa Yesus adalah orang yang melanggar perintah Allah. Dan karena itu banyak orang Yahudi mau membunuh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dinyatakan oleh para pemimpin Yahudi orang yang berjalan dalam kegelapan, Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Bahwa Yesus itu dianggap sebagai orang yang berjalan dalam kegelapan karena dituduh melanggar firman Tuhan, tetapi memang yang paling jelas adalah dia kemudian mati sebagai orang yang sepertinya dikutuk oleh Allah. Kan itu ingat, Paulus pun tidak bisa percaya. Karena itu Paulus hanya bisa percaya setelah Tuhan Yesus menampakkan diri, bukan di dalam cahaya yang membuat Tuhan Yesus buta. Dan saya pikir sesudah itu Paulus kemudian bertanya-tanya ya, kok bisa ya Mesias mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah?
Dan akhirnya dia dapat jawabannya. Karena itu dia bisa mengatakan di dalam Galatia, betapa Yesus mati sebagai kutuk bagi kita. Jadi betul Yesus mati sebagai orang yang dikutuk Allah, karena orang yang disalibkan itu digambarkan seperti orang yang digantung, dan itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah, karena memang dia menjadi kutuk bagi kita. Jadi sang hamba, saudara, yang hidup dalam kegelapan, maukah kita percaya kepada dia? Ya. Nah, next kemudian kita melihat orang yang percaya akan bersandar pada Allah, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar pada Allahnya. Jadi kalau memang kita mengaku percaya kepada Tuhan, seharusnya kita hidup dengan bersandar kepada Tuhan. Kita hidup dengan bersandar kepada Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Sedangkan seperti yang saya katakan, mereka yang sepertinya memiliki api dan panah api, ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, orang-orang fasik itu sepertinya memiliki api dan panah api, tapi pada akhirnya akan masuk dalam api dan panah api tersebut. Karena itu saya bacakan lagi ayat 11. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan mempersenjatai diri dengan panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan rebah dalam keadaan tersiksa. Jadi bagian terakhir ini jelas menunjukkan ayat 11 adalah orang-orang yang akan tersiksa. Ya, dan tentu saja Allah yang akan membuat mereka yang memiliki api rebah dalam keadaan tersiksa. Dan ini memang ya sesuatu yang sering sekali merupakan ironi ya. Orang percaya kok seperti orang yang terkutuk. Ingat Mazmur 73, pemazmur juga mengatakan orang tidak percaya, orang-orang yang sombong, mereka kehidup dengan sangat baik ya. Mereka bisa menikmati kehidupan ini bersama dengan keluarga mereka, tetapi aku, kata pemazmur, setiap hari aku kena tulah. Dan itu yang kadang-kadang terlihat Bapak Ibu ya, bahwa kita orang percaya sepertinya hidup di dalam kegelapan, tetapi orang-orang yang tidak percaya sepertinya punya nyala api. Tetapi ingat, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Berdasarkan iman kita harus percaya bahwa kita bukan hidup di dalam kegelapan, tetapi Tuhan menyertai kita, dan memang seperti hamba yang di bumi ini hidup di dalam kegelapan, ya, kita pun juga tentu saja akan mendapatkan ujian-ujian. Seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya. Karena itu Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kita pun juga pasti akan mendapatkan kesulitan dan tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini. Dan ingat, ada Tuhan Yesus, hamba bagi yang letih lesu. Dia sudah mengalami terlebih dahulu letih lesu yang jauh lebih ya daripada apa yang mungkin kita alami. Dan kita bisa melihat bagaimana dia menerima semuanya itu, percaya bahwa Tuhan menolong dia. Karena itu kita sekarang masuk kepada pelajaran next. Pertama-tama, Bapak Ibu, kita perlu memiliki telinga yang mendengar jika hendak memiliki lidah yang terlatih. Kalau kita mau menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk boleh menghibur mereka yang letih lesu, maka kita juga perlu membuka telinga kita. Ya, kita perlu mau mendengarkan firman Tuhan. Ingat, Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Kalau kita berdasarkan logika kita sendiri, ingat ya, kita semua sudah jatuh dalam dosa, termasuk logika kita pun juga sudah banyak yang tidak beres. Jadi kalau kita hanya berdasarkan pemikiran dan logika kita sendiri, maka banyak hal yang kita anggap sebagai prinsip kebenaran Tuhan itu tidak sesuai. Karena itu kita perlu dengan teliti melihat apa yang menjadi prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya tunjukkan misalnya ya. Kita bahkan sebagai orang Kristen sering sekali seperti dunia menganggap apa? Menganggap karena kita berada di dalam zaman anugerah, maka Allah tidak mungkin mendisiplinkan kita atau menghukum kita.
Tetapi salah sekali. Alkitab mengajarkan semakin besar anugerah, semakin berat tuntutan Tuhan, dan semakin Tuhan akan menghukum dengan lebih berat. Jadi kita harus mengerti kita itu bukan seperti kebanyakan jangankan kebanyakan orang dunia, kebanyakan orang Kristen pun berpikir seperti itu. Karena apa? Karena kita berpikir orang dunia itu seperti itu. Kalau kita dekat dengan orang yang berkuasa, ya katakanlah hakim misalnya, maka perkara besar jadi kecil, perkara kecil jadi tidak ada. Tetapi Tuhan tidak seperti itu, saudara. Semakin kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Ya, semakin kita mengerti siapa Tuhan, semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita diberikan anugerah, kita akan dituntut dengan lebih. Kemudian penderitaan sang hamba dan juga kita sebagai orang percaya adalah kehendak Allah. Ingat ya, Allah adalah first cause dari segala sesuatu, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Karena itu kita perlu menerimanya dan percaya bahwa Allah yang akan meneguhkan kita dan kita tidak akan dipermalukan. Betul Allah dapat memberikan yang buruk karena kita adalah orang yang sudah jatuh dalam dosa juga dan kita hidup di tengah-tengah orang berdosa. Hal yang buruk bisa terjadi karena dosa kita, tapi bisa terjadi walaupun kita tidak berdosa tertentu. Karena apa? Karena kita hidup di antara orang-orang berdosa, Bapak Ibu. Ya, jadi dalam hal itu hal-hal yang buruk pasti terjadi. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan ya memberikan segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Dan kita percaya bahwa Allah pasti akan meneguhkan kita dan kita tidak akan dipermalukan ya. Pada akhirnya kita bahkan akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan next terakhir, orang yang sepertinya memiliki terang belum tentu benar memiliki terang. Jadi kita jangan tergiur. Ingat ya, dunia sudah diserahkan kepada si jahat. Jadi sering sekali sebenarnya mereka yang berada di pihak si jahat itulah yang kelihatannya memiliki terang. Jadi orang yang sepertinya memiliki terang belum tentu benar-benar memiliki terang. Kita harus percaya pada firman Allah dan percaya pada sang hamba yang berjalan dalam kegelapan demi kita. Tetapi sang hamba itu tentu saja sekarang sudah berada di dalam terang. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya dan sudah memerintah sebagai raja. Karena itu kiranya kita kemudian bisa Bapak Ibu ya, hidup ini juga pasti letih dan lesu, banyak kesulitan, tetapi ada sang hamba yang sudah melalui semua itu dan dia adalah hamba yang memberikan lidahnya untuk membangun kita orang-orang yang letih lesu. Oke, saya sudah selesai memaparkan. Sekarang saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya.